kegiatan yang ada di kolom chat. Panitia sudah di-share ya? Oke, baik. Oke, masih kita tunggu lagi. Baru 29 partisipan. Mungkin kita masih menunggu beberapa orang lagi untuk kita mulai kegiatan pada sore hari ini. Oke. Selamat datang lagi, saya ucapkan kepada para peserta kegiatan Hari Anti Korupsi Keterbukaan Informasi Publik Cegah Korupsi. Sebelumnya, saya ucapkan juga selamat datang kepada Pak Arya Sandiyuda, Pak Amir Hamzah, dan juga Pak Yayat Supriyana. Baik, kita masih menunggu. Oke. Baik. Masih kita tunggu lagi ya untuk 2 menit. Untuk semua peserta bisa masuk dan bergabung pada kegiatan sore hari ini.
Oke, masih kita tunggu lagi peserta yang belum mengganti username-nya. Mungkin panitia bisa tampilkan untuk oke, masih 34 peserta. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta, kepada para komisioner, kepada para pembicara terutama, ada Pak Arya Sandiuda, Pak Amir Hamzah, dan Pak Yayat. Sudah hadir semua. Oke. Natali bisa lihat saya kan ya? Bisa Pak, tapi terhalang oleh ininya Pak. Iya, maksud saya harus pakai ini atau gimana? Boleh. Kalau nggak bisa nggak apa-apa Pak, nggak perlu pakai background. Takutnya malah menghalangi muka pembicara nantinya. Oke. Jadi serem. Oke, baik. Kita masih menunggu. Mungkin panitia bisa lebih cepat lagi ya untuk beberapa peserta yang mau hadir supaya kita bisa langsung melanjutkan kegiatan hari ini. Baik. Oke, baik. Mungkin kita bisa mulai aja kegiatan sore hari ini. Baik, selamat datang di Hari Anti Korupsi Webinar Keterbukaan Informasi Publik Cegah Korupsi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hari Ara Huta Barat, beserta jajaran Komisioner Komisi Informasi DKI periode 2020-2024. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Yayat Supriyatna, Bapak Arya Sandiuda, dan juga Bapak Amir Hamzah. Serta tak lupa kami menyapa moderator tercinta kami, Ibu Kokom Komariah, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung dalam kegiatan webinar Keterbukaan Informasi Publik Cegah Korupsi. Mungkin hari ini adalah hari di mana Hari Anti Korupsi Nasional yang juga bertepatan dengan Hari Demokrasi yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Baik, tak usah berlama-lama lagi. Mungkin sebelum memulai acara hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin bisa langsung oleh panitia. Baik. Sambutan Bapak Hari Ara Huta Barat SHMH selaku Ketua Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta. Mbak, mau meeting dulu. Waktu dan tempat kami Amel mau meeting. Meeting pakai UKMC. Mau meeting nggak? Ini Bapak lagi meeting tapi Baik. Pada Bapak Hari Ara, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Moderator bisa dengar apa? Saudara Natali bisa dengar saya? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih yang saya hormati semua sahabat pejuang keterbukaan informasi publik yang hadir di sini, khususnya teman-teman rekan-rekan komisioner, Wakil Ketua Bapak Harminus, Ketua Bidang PSI Pak Arya Sandi Yuda, sekaligus pada kesempatan yang berbahagia ini, Bang Arya berkenan menjadi moderator sesuai dengan kompetensinya. Kemudian juga ada Bapak Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Bapak Aang Muhdi Ghazali, dan Ketua Bidang Kelembagaan, Ibu Nelvi Gustiana. Selamat datang semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan sore ini. Dan terkhusus, wabil khusus ini untuk narasumber dari eksternal, yakni Bapak Amir Hamzah, yang namanya begitu manis di ibu kota, yang selalu setia mengawal ibu kota untuk menciptakan transparansi, yang selalu berpijak pada suatu pemahaman-pemahaman kritis beliau, yang konsisten dan juga sustainable dalam menggerakkan ide gagasan secara konstitusional. Bapak Amir Hamzah, terima kasih. Anda yang sudah berkenan menjadi narasumber. Dan tidak kalah luar biasa yang selalu hadir di televisi, selain tadi Pak Amir Hamzah juga selalu hadir di televisi kita di rumah. Ada Pak Yayat Supriyatna yang selalu dikenal sebagai pengamat tata kota. Selamat datang Pak Yayat Supriyatna. Hatur nuhun pisan Pak, sudah hadir. Pak Yayat ini nanti juga beliau akan cerita sendiri. Beliau hadir memang selain sebagai pengamat,
selain sebagai akademisi yang paham betul bagaimana kebijakan publik itu harus diambil, dan beliau paham betul bagaimana sebenarnya partisipasi masyarakat harus selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para pemimpin kita, terutama oleh badan publik. Jadi Pak Yayat ini ada lagi nilai plusnya untuk teman-teman KI, Komisi Informasi, karena beliau dulu juga pertama kali Komisi Informasi Pusat itu ada, beliau menjadi salah satu titik-titik, nanti beliau yang menjelaskan, nanti kalau saya nanti beliau nanti habis waktunya untuk dijelaskan. Ya, jadi itu para narasumber yang luar biasa, Bang Arya Sandi, yang sebelum komisioner pun sudah sangat terkenal sebagai pengamat intelijen, pengamat maksud saya pengamat internasional, hubungan internasional, dan alhamdulillah beliau menjadi komisioner, semakin lagi kompetensi KI Provinsi DKI semakin lagi berbobot. Nanti juga beliau akan memaparkan itu. Baik, saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tian. Saya mau ajak teman-teman menyampaikan satu simbol kita untuk buka gembok, angkat tangan kanan. Salam. Oke, mungkin kita sambil saling foto aja bersama ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh ya. Supaya untuk dokumentasi, mungkin para peserta, pembicara, silakan membuka kameranya dan kita mengacungkan dulu nih simbol dari keterbukaan informasi. Baik, kami masih menunggu yang lain. Oke, tolong teman-teman admin, silakan. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, masih lagi? Oh, lanjut ternyata. Oke, di slide keempat. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Silakan Pak Haryara, lanjut. Ya, 1 menit lagi. Jadi terima kasih juga, terkhusus juga ini untuk teman-teman para pejuang keterbukaan informasi publik, teman-teman tenaga ahli yang berada di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang begitu punya dedikasi, punya semangat, punya daya juang, walaupun dalam situasi kondisi apapun, tetap bahwa keterbukaan informasi publik adalah bagian terpenting dalam kehidupan ini agar masyarakat semakin sejahtera dengan mengetahui informasi publik sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan juga saya sampaikan mengapa momentum Hari Anti Korupsi ini KIP sebagai lembaga negara turut serta dalam berpartisipasi memperingatinya, karena memang saya sadar betul, teman-teman komisioner sadar betul bahwa kalau memang ada transparansi, kalau badan publik semakin terbuka, badan publik semakin mau menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang keterbukaan informasi publik, itu niscaya itu menjadi suatu potensi yang kuat untuk menghindari potensi-potensi korupsi yang ada. Kalau kita mendengar beberapa berita hari ini, begitu banyak berita-berita korupsi, mudah-mudahan ke depan Ibu Kota Jakarta, badan publiknya semakin terbuka dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan webinar ini bisa menstimulus, bukan saja menstimulus KIP DKI, tetapi kegiatan KIP DKI menjadi suatu kegiatan yang bermanfaat buat masyarakat Ibu Kota DKI Jakarta. Sekali lagi selamat untuk semua kita, selamat menjalankan webinar ini. Mudah-mudahan para narasumber yang luar biasa ini silakan berekspresi dengan sesuai dengan kompetensinya, dan teman-teman peserta boleh menggali. Sayang nih, narasumbernya ini punya kompetensi yang semua yang luar biasa, sayang kalau tidak digali lebih detail lagi. Sekali lagi selamat Hari Anti Korupsi, kita lawan korupsi dengan keterbukaan informasi publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi publik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haryara selaku Ketua Komisioner kami yang baru di periode 2020 hingga 2024. Baik, kami juga ucapkan selamat datang bagi para peserta yang baru saja bergabung dengan kami. Rasanya tak usah panjang lebar,
karena memang pembicaraan ini cukup menarik dan saya yakin bahwa para peserta pun sangat antusias menikmati kegiatan hari ini ya, meskipun ini libur nasional. Saya yakin bahwa bermanfaat sekali kegiatan hari ini. Baik, tak usah panjang lebar lagi, mari kita laksanakan acara puncak pada sore hari ini. Kepada moderator dan para narasumber, saya persilakan, silakan Ibu Ria. Di unmute kali ya, Bu Ria. Silakan. Oke, terima kasih rekan saya Natalia. Juga terima kasih kepada kesempatan hari ini yang diberikan kepada saya. Luar biasa ya. Baik, saya mulai. Mohon izin ya Pak Ang Muhdi Ghazali selaku Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu, juga rekan-rekan semua. Halo sahabat keterbukaan informasi publik. Kita di sini sebagai sahabat KIP ya, di diskusi kita hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam forum ini, di mana saya lihat beragam sekali ya. Saya melihat ini ada hadir Pak Hari Sanjaya dari Kominfotik. Terima kasih Pak Hari sudah hadir. Ada Ibu Meta dan juga jajaran tenaga ahli Kominfotik, luar biasa. Ibu Waode juga hadir saya lihat. Makasih Bu udah hadir. Kemudian dari Sivitas Akademika, dari Kompak, ini merupakan komunitas anti korupsi dari UNY, kemudian dari LSM, swasta, kemudian para pegiat anti korupsi dan keterbukaan informasi publik. Terima kasih atas kehadirannya juga rekan-rekan tenaga ahli. Kita tahu bahwa hari ini adalah Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember, di mana kami Komisi Informasi DKI juga ingin mengambil momentum di mana kegiatan ini dimotori oleh bidang advokasi. Kita ingin menstimulus kepada masyarakat bagaimana memunculkan semangat keterbukaan informasi publik. Karena keterbukaan informasi publik ini merupakan suatu keniscayaan, kebutuhan kita di era keterbukaan kita hari ini. Luar biasa sebetulnya KIP juga sudah hadir dalam 1 dekade ya. Tidak terasa dari mulai berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita juga akan mengolah diskusi kita ini sudah sejauh mana peran dari Keterbukaan Informasi Publik dalam pemberantasan korupsi, kemudian bagaimana mendorong partisipasi masyarakat sehingga sebagai fungsi kontrol dalam kebijakan publik. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus di Hari Anti Korupsi kita hari ini. Alhamdulillah sudah hadir juga ya pemateri, luar biasa tadi saya lihat sangat on time. Terima kasih. Dan ini merupakan momentum bagi kita, apalagi kita terjadi era pandemi ini adalah korupsi yang mengguncang kita semua ya. Ada indikasi bangkrut moral dalam tanda kutip bahwa ini indikasi yang tidak tahu malu, merendahkan diri, luar biasa. Ini merupakan momentum ya untuk kita bagaimana pencegahan korupsi itu harus dimulai dari apa? Apakah peran keterbukaan informasi publik ini ada upaya? Kemudian bagaimana implementasi selama 1 dekade kali ini? Nah, mungkin nanti kita akan kupas di diskusi kita hari ini, karena ini bukan ranah saya menjawab. Insya Allah, narasumber inilah yang akan menjawab semua hal itu, di mana dengan tema keterbukaan informasi publik mencegah korupsi. Assalamualaikum Pak Arya, Pak Yayat, dan Pak Amir, luar biasa. Terima kasih Pak. Semua pemateri ini saya yakin kita sudah sering melihat ya di media TV, sering kita dengar gagasan, pemikirannya, kontribusinya untuk membangun bangsa ini. Baik, sebelumnya saya akan membacakan pemateri kita hari ini, di mana pemateri kita pertama yaitu Bapak Arya Sandhyuda.
Beliau merupakan komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta yang baru kemarin juga sudah dilantik. Mungkin profil singkatnya bahwa beliau ini nama lengkapnya Arya Sandiuda PhD. Kemudian beliau merupakan pendidikannya S1 dari PISIP UI, S2-nya dari Nanyang Teknologi Singapura. Kemudian S3-nya beliau meraih doktor dari Universitas Turki ya. Kemudian banyak sekali penghargaan yang beliau juga terima, baik itu dari Uni Eropa, Jerman, dan Belanda. Kemudian aktivitas beliau selain menjadi komisioner, beliau juga menjadi pegiat sosial kemanusiaan, PMI DKI Jakarta, pengamat politik internasional, intelektual pro-demokrasi dan keterbukaan informasi, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur TIDAI. Nah, mungkin nanti beliau yang akan menggambarkan ya TIDAI itu seperti apa. Baik Pak Arya, untuk waktu kita akan batasi mungkin paparan untuk narasumber kita. Kurang lebih 10 menit, kita panelkan semua pemateri kita. Kemudian nanti kita akan lebih memaksimalkan untuk tanya jawab. Baik, mungkin silahkan Bapak Arya untuk waktu ini. Terima kasih Bu Kokom. Teman-teman semua, Bapak narasumber yang saya hormati, Bapak Yayat Supriyatna, Bapak Amir Hamzah, para pakar dan senior kita semua yang kita muliakan. Terima kasih Bang Ara Huta Barat, Ketua KI DKI Jakarta, kawan-kawan komisioner yang lain, Bu Nelvia Gustina, Kang Aang Gozali, dan Wakil Ketua kita, Pak Harminus, juga teman-teman TA, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya akan langsung saja mengingatkan kita bahwa apa yang kita ambil di hari ini itu merupakan momentum yang sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir kita rayakan ya. Saya ketutup nih jadinya. Ini saya ketutup jadi saya nggak bisa lihat ininya. Bentar. Oke. Yaitu Hari Anti Korupsi ya. Hari yang sebenarnya kita bisa lihat dalam prosesnya itu ada sebuah hari yang memang asalnya adalah momentum penandatanganan perjanjian anti korupsi di Merdia, Meksiko pada 9 Desember 2003, lalu kemudian dijadikan sebuah momentum Hari Anti Korupsi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya Hari Anti Korupsi ini dari proses penandatanganan perjanjian anti korupsinya saja kita bisa lihat betapa proses perlawanan terhadap korupsi itu merupakan satu perjalanan panjang atau sebuah maraton ya, yang dimulai sejak 6 Desember 2000, waktu itu ketika Majelis Umum PBB dalam sidang ke-55 melalui resolusi 55/61 itu melihat perlu ada instrumen hukum internasional terkait anti korupsi. Jadilah kemudian 3 tahun kemudian ada kesepakatan anak segala bangsa untuk menyepakati sebuah perjanjian anti korupsi. Nah inilah kemudian yang menjadi momentum yang kita rayakan. Dan kita memang dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kami berlima menjadikan momentum ini sebagai sebuah pengingat bahwa Komisi Informasi atau dalam hal ini Misi Keterbukaan Informasi Publik sebenarnya punya peran yang sangat besar gitu. Dalam menanggulangi atau mencegah terjadinya korupsi yang oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pernah disampaikan dengan istilah corruption is criminal, immoral, and ultimate betrayal of public trust. Artinya ini adalah sebuah kriminalitas, sebuah amoral, tindak yang tidak bermoral, tapi sekaligus juga menciptakan satu hantaman terhadap basis kepercayaan publik dari masyarakat terhadap pengelola negara. Dan dalam perspektif keterbukaan informasi publik, kita juga punya misi untuk membangun legitimasi atau kepercayaan publik terhadap badan-badan publik. Begitu. Dan sebenarnya ketika kita bicara tentang korupsi sebelumnya,
Indonesia yang sangat relevan dengan keterbukaan informasi publik, yaitu sebuah tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi. Nah, tema ini kita lihat sebagai tema yang mewakili pesan kita bahwa pemberantasan atau pencegahan korupsi itu harus terjadi tidak hanya di level hilir yang biasanya dilakukan oleh instrumen penegak hukum atau ya seperti ada instrumen yang kita kenal sebagai KPK, tapi juga harus dari level hulu. Dan yang kita maksud dengan hulu ini adalah masyarakat, ya, masyarakat yang melakukan penyadaran, pencerdasan, dan penyikapan. Apalagi masyarakat inilah yang sebenarnya di masa-masa sekarang itu sebenarnya paling terdampak ya ketika ada korupsi. Misalnya beberapa hari lalu ada korupsi terkait agenda penanggulangan atau penanganan dampak dari COVID-19 misalnya gitu. Maka kemudian kita mengambil tema ini untuk melibatkan, ya di sini ada banyak sekali partisipan, ada ibu bapak, teman-teman semua, ada sekitar 50 orang yang sepertinya sangat antusias untuk menjadi bagian dari sahabat keterbukaan informasi publik. Karena keterbukaan informasi publik itu akan mengambil peran di level hulu, menjadi bagian dari peran kita untuk mendorong terjadinya keterbukaan informasi publik. Saya ingin mengangkat bahwa keterbukaan informasi publik yang kita maksud itu satu hal yang sebenarnya sudah ada dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang 14 2008, yang sebenarnya dia punya beberapa cita-cita ya, diantaranya terwujudnya masyarakat informasi. Jadi kalau ditanya tentang masyarakat model apa yang diharapkan oleh undang-undang ini, ya masyarakat yang punya pengetahuan dan proaktif untuk turut menyadarkan, mencerdaskan, dan melakukan penyikapan terkait dengan tema-tema keterbukaan informasi publik. Nah, masyarakat informasi inilah yang sebenarnya salah satu yang ingin diwujudkan oleh Undang-Undang KIP. Karenanya webinar ini diadakan, dan termasuk diadakannya webinar ini adalah untuk turut melibatkan masyarakat sehingga dia menjadi masyarakat informasi yang mendorong keterbukaan informasi. Ya, keterbukaan informasi yang nanti akan menjadi tanggung jawab bagi badan publik yang terus-menerus melakukan perbaikan pengelolaan layanan informasi ya dengan segala klasifikasinya ya yang sifatnya berkala, serta-merta, dan setiap saat. Dan ini adalah bagian dari penguatan demokrasi kita, karena setiap kali ada masyarakat informasi, maka kita bisa bayangkan ada peran aktif masyarakat, ada dorongan terhadap badan publik yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, ya good governance gitu. Dan ini sebenarnya bagian dari cita-cita KIP yang kita maksud. Dan kalau Bapak Ibu sekalian dan teman-teman melihat sebenarnya ketika bicara tentang keterbukaan informasi publik, ada sebuah prinsip yang fundamental, yaitu maximum access, limited exception. Jadi memang tujuan akhirnya masyarakat informasi mendorong terbukanya akses seluas-luasnya terhadap informasi publik, dengan tentunya pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas. Jadi seluruh informasi pada hakikatnya bersifat terbuka, hanya sebagian kecil informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan sebagaimana diatur di Undang-Undang 14 2008. Dan siapapun bisa terlibat ya, baik perorangan, kelompok perseorangan, atau badan hukum. Ya, itu bisa menjadi pemohon informasi publik. Dan karenanya kita ingin sebenarnya di momentum sekarang bersama kawan-kawan di Provinsi DKI melaunch itu sebuah identitas yang melekat di masyarakat informasi secara perorangan, yaitu sahabat keterbukaan informasi publik, baik perorangan ataupun kelompok ataupun badan publik. Nah, nanti sahabat keterbukaan informasi publik inilah yang bisa menumbuhkan kesadaran bersama untuk mendorong keterbukaan informasi publik secara lebih luas lagi.
Ya, sebagai pengetahuan umum kita bahwa undang-undang mengatur juga klasifikasi terbuka dan dikecualikan. Ya, di situ ada informasi terbuka yang sifatnya berkala, pasal 9 Undang-Undang KIP, ada yang informasi diumumkan serta-merta, pasal 10 Undang-Undang KIP. Ini salah satu contohnya ketika bicara tentang pandemi juga termasuk ke kategori ini, harus serta-merta diinformasikan. Lalu kemudian ada informasi tersedia setiap saat, ya kita punya media organisasi, setiap badan publik juga punya kewajiban untuk menyajikan, dan juga berdasarkan permintaan, ya pasal yang sifatnya ini respon. Dan ada informasi dikecualikan dalam 3 klaster, kalau kita bisa sebut, yang sifatnya kepentingan negara, kepentingan pribadi, ataupun kepentingan bisnis, yang itu sudah juga jelas di masing-masing undang-undang dicantumkan. Nah, kita sebagai satu-satunya lembaga, kita bisa sebut Komisi Informasi sebagai satu-satunya lembaga yang diamanahkan oleh Undang-Undang KIP untuk mewujudkan masyarakat informasi. Jadi tema kita melibatkan itu ada di tema masyarakat informasi. Tentunya ingin mengenalkan ya dalam pertemuan-pertemuan seperti ini selalu ingin mengenalkan apa saja tupoksi dan wewenang. Tapi yang jadi misi ke depan tentunya memang kehadiran sahabat keterbukaan informasi publik ini dapat bersama-sama mewujudkan kesadaran kritis masyarakat DKI Jakarta, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sama-sama memfungsikan atau mengoptimalkan kelembagaan Komisi Informasi DKI Jakarta. Karena Komisi Informasi DKI Jakarta tentunya bukan hadir untuk dirinya sendiri, tapi justru hadir untuk masyarakat. Karena ujung atau muara dari keterbukaan informasi publik tentunya adalah hadirnya masyarakat yang lebih bisa meningkatkan kualitas dan daya hidupnya gitu. Yang ketiga tentunya setiap kali kita bertemu dengan di forum-forum seperti ini selalu ada peluang untuk berbincang tentang apa saja sengketa informasi publik. Ini nanti mungkin ditanya jawab bisa kita bincangkan, dan tentunya KAI sekarang punya komitmen untuk menyelesaikan secara lebih berkualitas setiap sengketa informasi publik, termasuk belasan sengketa warisan dari periode lalu. Komisioner yang berlima ini berkomitmen untuk memprioritaskan penyelesaiannya secara singkat gitu ya, seefektif mungkin. Dan tentunya pertemuan seperti ini dalam tema yang sangat menjadi kepentingan bagi kita semua, ini ada keinginan bagi kita semua untuk melakukan kolaborasi bersama stakeholders di DKI Jakarta. Salah satunya adalah masyarakat gitu. Dan tentunya yang kelima, Badan Publik DKI Jakarta yang lebih proaktif dengan pelayanan informasi publiknya, ini adalah suatu hal yang kita dorong ya. Jadi Ibu Bapak sekalian dan sahabat semua, saya kira saya ingin masuk ke satu simpulan ya, bahwa yang kita ingin dorong adalah masyarakat informasi yang berpartisipasi, partisipatif, turut serta mendorong pemerintah daerah dalam hal ini yang bersih dari KKN, good governance, menerapkan keterbukaan informasi dengan optimal, sekaligus juga berpartisipasi, memberikan membangun sama-sama apa yang menjadi agenda eksekutif begitu dalam penanggulangan misalnya dampak COVID, termasuk juga mengawal penyelenggaraan program-program penanganan dampak COVID gitu, sehingga tidak terjadi yang beberapa hari terakhir kita dengar misalnya berita tentang penyalahgunaan. Tentunya kita harus jadikan concern bersama, dan itu bisa dilakukan oleh partisipasi atau partisipasi aktif sahabat keterbukaan informasi publik. Dan pada akhirnya sebenarnya kita punya optimisme karena kita ada di provinsi yang mendapatkan kategori badan publik informatif secara berturut-turut ya, dan artinya kita percaya bahwa kualifikasi informatif dari pemerintah provinsi kita dan badan-badan publik kita itu akan secara tidak langsung, indirectly, akan menolong efektivitas pencegahan korupsi. Karena keterbukaan informasi sebenarnya bertujuan memang awalnya untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi. Dan ini sebenarnya sudah bisa dilihat indikator-indikatornya, apalagi KAI Pusat juga akan segera merilis tentang indeks
keterbukaan informasi publik, tentunya ini akan menambah penguatan kita dalam melakukan misalnya pemeringkatan, lalu kemudian Monef, dan sama-sama menjaga agar badan publik kita, terutama di Provinsi DKI Jakarta, tetap informatif, dan dengan begitu kita dapat menghadirkan pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terus menjaga prestasi yang baik ini ke depan. Saya kira itu waktu optimal yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi pertama, saya kembalikan ke Mbak Ria. Ya, terima kasih Pak Arya, luar biasa, sangat lengkap penyampaiannya, mulai dari hulu ke hilir tadi. Dan sebetulnya memang poinnya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat menjadi masyarakat yang kritis, tapi konstruktif, sehingga tercapainya good governance DKI Jakarta yang lebih baik lagi, karena memang DKI sudah menjadi informatif ya 3 tahun berturut, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengarus utamaan budaya keterbukaan informasi publik, di mana kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, yang masyarakat itu proaktif terhadap keterbukaan informasi publik. Terima kasih Pak Arya atas paparannya. Baik, kita menginjak kepada materi kedua, yang mana Dr. Yayat Supriyatna ya. Ini beliau merupakan sudah kita kenal pasti ya, di TV sering kita dengar gagasannya. Beliau dari pengamat tata kota dari Trisakti. Assalamualaikum Pak Yayat. Halo Pak Yayat, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Yayat. Tadi sudah hadir duluan nih. Alhamdulillah. Silakan Bapak untuk menyampaikan materi kedua, yang mudah-mudahan ini juga menambah wawasan dan wacana kita dalam pencegahan korupsi. Terima kasih Pak Yayat, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sangat berterima kasih ini diundang oleh Komisi Informasi Publik DKI, karena sepertinya saya membangun memori ke masa lalu. Iya, saya teringat Bapak di periode pertama juga ada Pak Yayat nih. Betul. Saya sempat diminta sebagai Dewan Penasehat, jadi saya merasa kembali ke rumah awal gitu. Terima kasih atas undangannya, dan mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan di dalam Hari Anti Korupsi ini bisa membangun suatu model kesadaran diskursif. Tadi Mas Arya sudah mengungkapkan, karena ada kesadaran praktis dan ada kesadaran diskursif. Hari ini 56 orang yang hadir itu adalah orang-orang yang tahu tentang kesadaran diskursif, mana yang baik yang harus dibenarkan, mana yang salah yang harus diperbaiki. Baik, saya akan share screen saya. Bisa dibantu atau misalnya dari saya ini belum bisa terbuka nih. Atau dari panitia? Boleh panitia mungkin? Mungkin panitia bisa bantu. Bentar ya Pak ya. Oke. Baik, oke, di fullkan screen. Oke, baik. Saya mencoba membuat tema tentang membangun mentalitas anti korupsi. Artinya memang tanggung jawab kita pada saat sekarang ini persoalan korupsi itu ada berbicara tentang masalah immoral. Tadi sudah dikatakan bahwa ini persoalan mentalitas, dan pemerintah sendiri sudah punya konsep revolusi mental bagaimana membangun budaya atau kebiasaan anti korupsi itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa berkembang di masyarakat. Next, lebih lanjut. Nah, sebetulnya begini, ada satu pertanyaan menarik. Apakah mungkin masyarakat itu bisa terbangun budaya anti korupsinya atau kebiasaan hidup yang bisa merubah perilaku? Secara sosiologi sebetulnya ada 3 kekuatan yang paling besar yang diperkirakan mampu merubah perilaku. Pertama, kekuatan struktur. Ini kekuatan struktur ya, itu pola hubungan kekuasaan di antara strata sosial. Jadi ini adalah bentuk relasi di mana siapa yang mengatur, siapa yang diatur, siapa dibentuk, siapa yang diarahkan. Kemudian yang kedua ada persoalan kultur atau nilai budaya. Jadi ada struktur, kultur atau budaya, dan yang terakhir adalah proses sosial. Dalam arti ini proses interaktif atau diskusi dialog yang terjadi di masyarakat menjadi dasar bagaimana masyarakat itu menentukan sikap dan perilakunya. Oke, lebih lanjut. Next. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi struktur itu pembentuk perilaku. Bisa dia menjadi sebuah model bagaimana
menginstitusionalisasi ya segala bentuk perilaku tindakan yang diatur oleh aturan, baik yang resmi maupun tidak resmi. Jadi struktur pun ada yang bersifat constraint, menjadi kendala yang memaksa atau membatasi, tapi juga bisa menjadi enabler yang bisa membuat pemberdayaan di masyarakat. Contohnya Pak, kita lihat seperti ini. Next. Oke. Selanjutnya next selanjutnya. Nah, contohnya begini lah. Kita hidup di dalam negara atau di bermasyarakat itu secara resmi diatur, dikelola oleh undang-undang, kebijakan atau pemerintah, peraturan menteri, juga ada peraturan gubernur atau perda yang mengatur bagaimana tata cara berkehidupan di masyarakat. Nah, kemudian juga ada yang tidak resmi berupa tekanan-tekanan dalam konteks misalnya jajak pendapat, tekanan politik, proses pilkada hari ini. Nah, itu juga bisa mempengaruhi jumlah pemenang pemilu atau sebagainya, atau media massa. Kemiskinan, kesenjangan, opini publik, itu bisa mempengaruhi bagaimana misalnya persoalan korupsi seperti kasus yang terjadi dengan KPK, tekanan publik dalam bentuk aksi unjuk rasa, demonstrasi terkait revisi Undang-Undang KPK kemarin, itu merupakan kekuatan struktur bahwa sebetulnya masyarakat itu menginginkan adanya lembaga yang kuat untuk mengatasi persoalan korupsi yang sudah begitu besar di Indonesia. Jadi ada kekuatan-kekuatan secara formal dan ada kekuatan-kekuatan yang tidak resmi yang bisa mempengaruhi. Komisi Informasi Publik pun punya peran besar ini. Artinya apa? Keterbukaan kelembagaan ini untuk mendapatkan laporan dari masyarakat, menginformasikan bagaimana sebetulnya hambatan-hambatan dari proses pengaduan, misalnya ada terkait perizinan, sengketa, dan sebagainya, bisa menjadi kekuatan. Jadi pertanyaan yang paling menarik, bagaimana posisi KIP ini menjadi sebuah lembaga yang betul-betul mampu menjadi kekuatan struktur ke depannya, secara formal maupun secara informal. Jadi kekuatan struktur itulah yang bisa mengendalikan, mengarahkan, membentuk bagaimana kita bertindak dan berperilaku. Next, lebih lanjut. Nah, sesudah struktur ada kekuatan budaya. Next, mohon maaf dilanjutkan. Nah, kita ketahui bahwa persoalan budaya ini adalah persoalan nilai, keyakinan yang sudah terbentuk dalam diri kita. Kepercayaan yang telah mendarah daging dengan proses internalisasi atau proses sosialisasi. Jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana membangun budaya-budaya positif itu menjadi sesuatu yang mendarah daging bagi kita. Kita sehari ini kata orang, dalam satu hari itu manusia itu berpikir 60.000. Tapi 80% itu lebih banyak pikiran negatifnya. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kultur, keyakinan bahwa bertindak benar, jujur, peduli, punya tanggung jawab, itu menjadi sebuah sikap dan perilaku di masyarakat. Mengapa makin lama kok masyarakat kita itu semakin kendur atau keyakinannya bahwa bersikap jujur itu baik menjadi semacam larut gitu. Apa yang menyebabkan terjadinya lunturnya budaya bersikap untuk jujur, taat aturan, menghormati sikap untuk bersikap anti korupsi itu menjadi sebuah tanda tanya bagi kita. Sejauh mana nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat, tradisi yang positif itu bisa nggak menjadi sebuah panduan dalam kehidupan kita untuk yakin bahwa sikap anti korupsi, sikap jujur, sikap tentang kepedulian itu menjadi sebuah hal yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Next, lebih lanjut. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Mungkin persoalan korupsi bisa muncul dari kebiasaan kita dulu misalnya nyontek, misalnya kan, atau misalnya tidak pernah dimunculkan suatu hal-hal bagaimana bisa bersifat jujur. Dulu di teman-teman di tempat saya tinggal di asrama, pernah ada teman saya membuat warung jujur. Dia menyediakan barangnya dan menyediakan satu mangkok untuk menyimpan uangnya. Ternyata barang yang didagangnya habis, uangnya tidak terkumpul. Nah, pertanyaan bagi kita, persoalan-persoalan pendidikan, penanaman nilai itu bagaimana menjadi sebuah hal yang menarik gitu. Karena persoalan korupsi menarik jika menjadi opini publik, dibesar-besarkan. Tapi tidak pernah kita mengangkat persoalan kejujuran itu menjadi sesuatu yang diangkat. Mungkin bagi media pun tidak menarik menceritakan tentang orang yang jujur. Jujur itu biasa. Tapi kalau korupsi, ini luar biasa. Jadi pertanyaan bagi kita adalah
Nilai-nilai positif, integritas, akuntabilitas yang terkait dengan rasa bahwa kejujuran, kepedulian, tanggung jawab itu hal-hal penting, itu jarang dipublish. KIP harusnya bisa membangun sebuah nilai baru bahwa jujur, peduli, tanggung jawab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi bukan sekedar berita korupsinya, bukan kasus korupsinya, kasus penyimpangannya, justru tindakan yang paling menarik jika KIP mampu memberikan informasi sehingga orang tahu apa betul tidak tindakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah interaksi, dialog. Sebetulnya ini menarik bahwa proses dialog, interaksi itu menjadi proses yang dinamis di masyarakat. Pertanyaan paling menarik bagi kita, mengapa setiap aturan-aturan di kita itu tidak mampu membentuk perilaku bagus? Aturannya bagus, tapi ternyata perilaku masyarakatnya tidak menjadi lebih baik. Esensi utamanya apa yang terjadi di kita? Banyak peraturan itu dinegosiasikan gitu. Contoh sederhana aja. Kalau sekarang pandemi, kenapa tidak pakai masker? Aduh Pak, lupa. Ayo, denda. Aduh Pak, nggak punya uang. Nah, negosiasi. Negosiasi itu membuat aturan tidak kuat lagi. Orang ditilang oleh polisi. Harusnya kena sanksi. Tapi ya, karena sanksi hukumannya misalnya sekian rupiah, dinegosiasikan. Nah, di kita ini penyebab korupsi itu mungkin disebabkan masyarakat kita itu lebih senang menegosiasikan karena tidak siap menerima sanksi. Ruang negosiasi dan tidak diberikannya ketegasan oleh aktor penegak hukum atau siapa saja yang menjalankan aturan itu membuat persoalan-persoalan koruptif itu muncul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya kita. Aturan sudah mengatakan jangan memberikan tip, jangan memberikan suap. Tapi masyarakat mengatakan, Pak kalau nggak ngasih suap, kalau ngasih tip, urusan nggak beres-beres ini Pak. Nah inilah, itu pelayanan-pelayanan publik di mana aturan bisa dinegosiasikan, itu menjadi celah. Kalau KIP berani membuka aturan kepada masyarakat, Bapak sebetulnya sudah tepat menjalankan seperti ini. Teruskan saja. Tapi ternyata ketika pemegang mandat, pemegang aturan, menegosiasikan ruang terkait terjadinya peluang-peluang celah terkait penyimpangan dari proses hukum atau Halo, Pak Yayat? Terputus ya Pak? Assalamualaikum Pak Yayat. Sepertinya terputus ya dari sana. Mungkin teman-teman panitia boleh kali sebentar. Pak Yayat, sepertinya ke mute. Oke. Bisa. Oke ya. Lebih lanjut ya. Saya bisa masih dengar suara saya ya? Ya, dengar Pak. Oke, saya teruskan. Inilah proses sosial yang terjadi ketika ruang-ruang aturan dinegosiasikan. Ini kebiasaan masyarakat kita ketika tidak siap untuk menerima aturan. Mentalitas kita itu agak cemen ketika kena sanksi, kena aturan. Disuruh lapor, disuruh membuat ini, selalu memposisikan. Nah inilah yang menjadi celah bagi kita. Social order is negotiated order. Merubah gitu kan. Nah ini, terus lebih lanjut, saya akan kasih gambaran. Celah lebih lanjut. Oke, next. Ini proses interaksi yang tadi saya katakan. Ada persoalan negosiasi di dalam proses penegakan aturan itu yang memberikan celah. Misalnya sanksi dari 1 juta bisa turun. Misalnya contoh ya, kalau orang melanggar aturan, ketika hukuman menetapkan 1 juta, tapi di proses pengadilan atas nama keadilan bisa turun lagi, menjadi lebih murah lagi. Jadi aturan tidak tegak di dalamnya. Ini segera contoh bahwa ada proses negosiasi atau proses sosial yang membuat penegakan hukum itu tidak berjalan. Next, lebih lanjut. Inilah saya mengatakan bahwa sebetulnya untuk membangun budaya mentalitas anti korupsi itu bukan hanya persoalan budaya. Itu ada sinergi antara struktur, kultur, dan proses. Jadi hal ini bisa struktur dikulturkan dan sebagainya. Bahwa inilah yang sebetulnya budaya tegak disiplin itu bisa menghasilkan suatu model budaya kejujuran. Sistem smart city, e-katalog, dan sebagainya itu bisa kekuatan membangun kejujuran dalam proses negosiasi ataupun proses mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah.
menerima sembako bantuan dari pemerintah. Kalau masyarakat mengatakan ini nilainya 300.000, tapi prakteknya hanya ada 200.000 misalnya. Nah, itu kan kadang-kadang struktur yang tidak jujur itulah membuat distrust di masyarakat. Contohnya diumumkan oleh pemerintah, bantuan 300.000, masyarakat menerima barang itu hanya nilainya 200.000. Pertanyaannya, kemana dia mengadu? Kemana dia melaporkan ketika dia dirugikan? Dan itu bersifat masif. Nah, struktur yang tidak terbuka, tidak informatif, itu membuat distrust di masyarakat. Jadi orang mengatakan, kalau yang di atasnya saja sudah tidak jujur, bagaimana dengan di bawah? Itulah yang membuat nilai budaya tentang kejujuran itu mengalami semacam penipisan di tingkat level bawah. Inilah persoalan koruptif itu berbicara tentang distrust yang terjadi terkait dengan kebijakan. Next, lebih lanjut. Oke, ini yang saya katakan tadi bahwa ada sinergi dan sebagainya. Nah, ini terlalu panjang secara teori. Saya lanjutkan saja. Next, lebih lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang struktur, kebijakan, aturan, atau tekanan, program yang bisa punya potensi koruptif yang mungkin cukup tinggi. Pertama satu, kalau kita ingin tahu di mana potensi yang paling besar misalnya. Satu misalnya undang-undang atau ketentuan yang mengatur perizinan. Perizinan itu kan adalah sebuah dispensasi atas satu pelarangan. Jadi pertanyaannya, kadang-kadang izinnya panjang, memakan waktu, memakan biaya, memakan segala macam. Bagi pelaku usaha ini merugikan. Terlalu lama kalau mereka ingin cepat. Nah, disinilah saya katakan, mekanisme pengaturan perizinan adalah potensi ladang koruptif yang bisa sangat besar terjadi karena ada ruang negosiasi di dalamnya. Atau misalnya ada kebijakan dari pemerintah, kepala daerah yang punya potensi keuntungan. Misalnya contoh di sektor pertambangan, pengelolaan sumber daya alam, galian, segala macam lah. Kemudian juga kalau mungkin terjadi di internal organisasi misalnya, partai politik yang ada sumbangannya atau kontribusi, pemilu pilkada yang menggunakan politik uang. Ini kekuatan struktur yang mengkultur pemilu pilkada yang menggunakan politik uang. Jadi kalau penggunaan politik uang itu mengajarkan, membudayakan no pity, no activity lah kata orang Padang kan. No pity, no motivasi, no pity, no prestasi, no pity, lama-lama mati-matilah kan. Kada uang nggak menang Anda. Jadi kebiasaan-kebiasaan dari kekuatan struktur yang memberikan insentif politik uang itu membangun budaya koruptif. Karena bagaimanapun masyarakat tidak akan berpartisipasi kalau tidak diberi. Dan pelaku atau aktor yang menjalankan aturan itu takut juga. Waktu saya hampir habis, masih ada? Oke. Promosi jabatan dan sebagainya, sengketa hukum. Nah, inilah struktur-struktur yang berpotensi untuk menimbulkan koruptif. Maka KIP, saya harapkan bisa memetakan aturan, kebijakan, kegiatan yang bisa mendorong terjadinya potensi-potensi koruptif. Dan ini pasti paling banyak pengaduan yang datang kepada kelembagaan informasi publik karena dia menanyakan aturannya bagaimana, kok prakteknya seperti ini. Gap yang terjadi itu adalah tanggung jawab kita sebagai lembaga yang memberikan keterbukaan informasi untuk memberikan begini loh aturannya. Sehingga orang tahu, oh kok yang itu bisa, saya tidak bisa. Nah, dia membaca apakah di situ harus menggunakan sesuatu untuk dimudahkan atau mendapatkan kelancaran dan sebagainya. Jadi ada bagusnya KIP membantu masyarakat untuk bisa memetakan di mana tata kelola atau mata rantai proses itu bisa mendapatkan celah terjadinya sesuatu yang dianggap budaya koruptif di dalamnya. Next, lebih lanjut. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Kemudian ada namanya budaya yang terkontaminasi koruptif. Satu memang harus diakui. Antropolog Kuncharaningrat mengatakan kita punya mental nerabas. Tidak sabar, ingin cepat kaya, sukses. Jadi mental nerabas ini juga menjadi bagian dari budaya yang bisa dikatakan negatif, bagaimana didorong ke arahnya. Atau ungkapan terima kasih sebagai bentuk simbolik pemberian suap. Ya kan? Ini saya terus terang aja. Apakah ungkapan-ungkapan terima kasih ini menjadi bagian tradisi di masa lalu? Tapi pertanyaannya, kalau di negara-negara maju, orang menjamu saja menggunakan
anggaran negara itu udah kena sanksi hukum, seperti kasus di mantan Perdana Menteri Jepang yang baru dan yang penggantinya Pak Abe gitu kan. Ini menggunakan fasilitas pelayanan khusus, klientelisme, nepotisme, ya kan? Jadi ini menjadikan sebuah cara, ini ada budaya, atau misalnya dikatakan budaya uang bisa memenangkan kontestasi politik. Kita pemerintah yang mengajarkan anti koruptif, tapi pelakunya arti aktor-aktor tertentu membudayakan ini gitu. Akhirnya banyaklah kasus-kasus pimpinan daerah yang tertangkap gitu. Jadi pada satu sisi mendorong budaya positif, tapi pada satu sisi mempraktekkan budaya negatif. Atau kickback dan sebagainya, kita udah tahu, atau budaya hedonisme. Jadi persoalannya ada benturan antara ketentuan dari aturan-aturan dengan budaya dan praktek yang dijalankan. Kita membuat aturan bagus semua, tapi dalam praktek kita masih punya budaya yang punya panduan. Jadi kadang-kadang aturan begini, kebiasaan kita seperti ini. Ini jaga sumbung makan tomat, ya kagak nyambung masa bodoh amat katanya kan. Itulah yang kadang mengatakan, budaya kita belum berubah, aturannya positif, bagus, pencegahan, tapi perilaku, makanya kasus-kasus ini sering terjadi dan menarik. Lebih lanjut lagi. Next. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada namanya proses sosial yang dikomoditaskan. Damai itu indah. Ya, ini mohon maaf saya tidak ini. Tapi biasanya orang yang berhadapan dengan persoalan hukum, konflik, dan sebagainya selalu memberikan jalan pintas. Aturan undang-undang kadang-kadang memberikan ruang untuk disuruh berdamailah daripada melanjutkan. Damai itu ada implikasi. Nah, implikasi itu pertanyaannya, apakah ada implikasi pembiayaan di dalamnya? Jadi budaya itu bisa dihasilkan dari sebuah proses sosial, dialog, atau tawar-menawar jabatan politik atau kekuasaan, lobby politik. Pertanyaannya, jika kita petakan bahwa ini adalah bagian dari potensi terjadinya korupsi karena proses-proses negosiasi yang dikatakan, ini juga betul. Jadi saya mengatakan ada persoalan proses sosial yang menghambat dijalankannya kebijakan atau struktur, atau yang menghambat dibangunnya budaya-budaya positif. Memang katanya susah jadi orang jujur karena dalam praktiknya sudah bisa. Nah, jadi saya mengatakan inilah ada 3 hal dari konteks struktur, kultur, dan proses sosial. Yang 3-tiganya harus kita petakan, kita tahu bahwa sebetulnya kita bisa merubah secara pelan tapi pasti. Melalui apa? Selanjutnya kita lihat di tayangan berikut ini. Next. Oke, lebih lanjut. Lihat lagi Bapak ya. Oke, share-nya ya. Oke. Kita sudah punya ada namanya revolusi mental. Tapi pertanyaannya kenapa itu? Karena satu, revolusi mental berbenturan dengan mentalitas yang terkait dengan budaya. Aturannya sudah bagus saya katakan tadi, tapi perilaku budaya kita masih negatif. Nah, salah satu cara yang merubah adalah bagaimana membangun sistem layanan publik berbasis digital, online, e-katalog. Jadi kalau sistem itu mampu menolak segala sesuatu yang salah, selesai. Mau ikut lelang, syarat tidak terpenuhi, ada verifikasi, ada database yang lengkap, selesai. Jadi tidak lihat siapa, dari mana, dari apa, itu tidak bisa. Begitu tidak cocok dengan sistem, ditolak dia. Maukah kita membangun sistem layanan publik seperti ini? Maukah kita membangun informasi publik yang terbuka seperti ini? Kedua, hindarilah budaya atau sistem layanan publik dengan tatap muka langsung misalnya. Jadi kita tidak melihat, oh biasanya dilayani sama si Anu lebih mudah, lebih cepat. Istilahnya mau pakai jalan tol atau jalan biasa. Kalau jalan tol ada tarifnya, kalau biasa lama gitu kan. Atau ada budaya, kalau masih bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Itu kan persoalan mentalitas. Jadi persoalan bagi kita adalah keterbukaan. Saya setuju tadi di awal dikatakan transparansi. Nah, sistem informasi publik itu harus membuka transparansi sistem layanan publik yang ada. Supaya berani mengatakan jangan bayar sesuatu yang terkait dengan layanan publik. Nah, kalau itu bisa diinformasikan, orang percaya diri. Bahwa menurut KIP, bahwa kalau saya minta ini tidak mengeluarkan uang, waktunya sekian, prosesnya demikian. Jadi pertanyaan itu kembali kepada poin selanjutnya, mengganti sistem layanan birokrasi dengan database yang tersentralisasi dan otomatisasi yang terkoneksi. Silakan contoh Banyuwangi. Bagaimana ada smart kampung, seluruh sistem informasi di pedesaan yang jauh tertinggal bisa melayani informasi dalam waktu 6 detik, orang sudah bisa mengurus
kematian, surat-surat miskin, surat KTP, dan sebagainya. Jadi smart government jadi bagian. Kemudian juga bagaimana kalau misalnya orang yang sudah diangkat sumpahnya, kemudian sanksinya tidak berat. Setiap pejabat publik pasti mengangkat sumpah. Tapi pertanyaannya, mengapa sumpah itu dikhianati? Sudah itu selesai. Jadi apa arti upacara seremonial, upacara pelantikan, pakai kitab suci, tahu-tahu perilaku tidak berubah. Artinya secara kultur, orang yang disumpah itu tidak yakin dengan keyakinannya, tidak amah dengan tanggung jawabnya. Nah, ini juga mencari bagaimana dengan tanggung jawab kelembagaan yang menunjuk, merekomendasikan pejabat-pejabat publik, tetapi ketika menjalankan amanah, dia melakukan tindakan pidana gitu. Jadi pertanggungjawaban lembaga pun perlu kita minta, bukan pertanggungjawaban perseorangan saja. Mengapa bisa merekomendasi orang yang seperti ini gitu. Jadi kita Pak Yayat, semangatnya. ya. Waktunya sudah habis ya, Pak. Terakhir. Oh iya, oke. Kalau masih ada, satu lagi, dua lagi lah, satu lagi. Biasa semangatnya nih Bapak nih. Ya, ini yang melalui budaya ya. Jadi bisa aja nanti dibaca, saya bilang yang bisa membangun budaya meminta maaf, kita belum pernah ada sosial dan budaya mengangkat sumpah masih perlu. Ini banget. Terus yang terakhir satu lagi lah, supaya nutup karena waktunya panjang. Nah ini saya mengatakan proses sosial, terbuka berdialog dengan publik. Saya mengatakan perlu lembaga KIP ini memfasilitasi setiap adanya namanya konflik untuk membuka dialog supaya masyarakat bisa memahami. Katakan tidak, kalau tidak jangan katakan yes ketika dikatakan tidak. Itu saja saya rasa karena ini panjang, tapi saya kira karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih dan mohon maaf jika pemakarannya terlalu panjang. Terima kasih. Luar biasa Pak Yayat, sangat semangat ya. Ini membuat kita sebagai KIDKI khususnya bahwa tadi banyak hal-hal masukan-masukan yang luar biasa untuk KI. Kemudian ke depan KI juga melakukan lompatan yang lebih baik lagi. Itu dimulai dari tadi membudayakan revolusi mental ya, di mana 3 poin tadi yang Bapak luar biasa, struktur, kultur, dan proses sosial, di mana di sini kita harus saling bersinergi, saling menguatkan, memetakan komisi informasi. Terima kasih Pak Yayat. Ya. Mohon maaf, ini suara saya terputus-putus nggak ya? Ya, masih. Masih ya, terima kasih. Sebelum ke materi 3, mohon izin Pak Amir, saya ingin menyapa di sini ada hadir Pak Mompang Pagabean. Selamat sore Pak Mompang. Terima kasih Bapak sudah hadir. Mungkin nanti Bapak juga bisa menyempatkan juga hadir ya ke KI ke depannya. Mudah-mudahan KI bisa lebih baik juga. Nah, alhamdulillah kita juga akan mendengarkan pemateri kita yang terakhir, yaitu ketiga dengan Bapak Amir Hamzah yang tadi luar biasa waktunya juga sudah standby. Beliau sering kita juga dengar dari Budgeting Metropolitan Watch yang beliau sangat concern dengan isu-isu kebijakan-kebijakan yang ada di DKI Jakarta. Baik, Bapak Amir Hamzah, silakan Pak. Suaranya masih di mute, Pak. Baik. Halo, udah bisa dengar? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Udah kedengaran suara saya? Kedengaran Pak. Bapak 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau saya dengar tadi dari Pak Arya sama Pak Yayat, berarti saya tinggal ke bagian dikit-dikit aja nih. Karena sebagian besar kan udah dijelaskan. Dan saya sangat berterima kasih karena kalau dalam berbagai diskusi, dalam berbagai pertemuan, biasanya saya dikasih waktu setelah Pak Yayat. Jadi saya tinggal tambah-tambah dikit aja dari Pak Yayat karena dari pengalaman memang kami punya banyak persamaan. Walaupun kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan yang tajam, karena kesadaran terhadap keterbukaan informasi itu, maka persamaan-persamaan itu selalu kita kembangkan, sementara perbedaan-perbedaan selalu kita simpan, kita perbaiki di masa-masa yang akan datang. Nah, saya lihat dengan diskusi kita ini ada 2 hal. Pertama adalah masalah keterbukaan informasi, yang kemudian kita kaitkan dengan masalah anti korupsi, karena pada hari ini adalah Hari Internasional Anti Korupsi. Oleh karena itu, bagaimana kaitan antara keterbukaan informasi dengan masalah anti korupsi ini tentu akan kita lihat pada beberapa hal.
Saya mengutip tadi singkatnya, saya rangkum apa yang disampaikan oleh Pak Yayat, khusus tentang masalah korupsi, tentu ada faktor-faktor struktural, ada faktor-faktor kultural, tapi ada juga faktor-faktor sosial. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan korupsi misalnya, saya bertanya pada diri saya sendiri, kenapa sampai hari ini kita hanya bicara tentang anti korupsi, tapi tidak pernah bicara tentang anti koruptor? Karena tidak mungkin ada korupsi kalau koruptornya nggak ada. Ini bicara-bicara bercanda aja gitu kan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana masalah ini kita sikapi. Mulai dari keterbukaan informasi yang kita arahkan adalah untuk memperkecil terjadinya korupsi, sehingga secara bertahap nanti korupsi bisa hilang karena kita bisa membangun masyarakat yang sadar informasi atau masyarakat informasi yang sadar masalah, sadar respons, dan sadar solusi. Artinya ketika ada masalah, masyarakat sadar masalah ini masalah apa. Lalu mereka punya kesadaran untuk merespons masalah itu, dan dengan kesadaran responsif tadi, mereka juga sadar untuk memberikan solusi. Saya kira barangkali ini masalah-masalah kecil yang selalu kita hadapi setiap hari, sehingga apabila nanti terjadi korupsi, maka kita tidak memanfaatkan keterbukaan informasi tadi hanya untuk berbicara tentang kasus korupsinya itu saja. Tapi lingkaran dan keterkaitan yang menyebabkan timbulnya korupsi itu apa? Dalam 1 bulan ini kita lihat ada 2 menteri kita yang ditangkap oleh KPK karena korupsi. Pertanyaannya adalah apakah mereka melakukan itu sendiri? Mereka melakukan itu karena ada tekanan seperti antara lain tadi pernah diuraikan juga oleh Bang Yaya tadi. Ataukah memang karena ada kondisi pada tataran struktural yang menyebabkan kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang bersifat transaksional. Ini masalah-masalah juga yang harus kita kupas sehingga oke, ada kasus korupsi, tapi jangan terus kita gegabah langsung palu. Yang melakukan korupsi itu aja yang salah gitu kan. Sehingga sebenarnya ada orang di belakang itu, ada kekuatan-kekuatan lain di belakang itu yang sebenarnya menjadi penyebab utama dari korupsinya, tetapi dia tidak bisa kita tindak, sehingga akhirnya upaya kita melalui proses keterbukaan informasi publik tadi untuk menanggulangi masalah korupsi, itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Nah, ini faktor-faktor yang harus kita lihat kemudian. Nah, sehingga dengan demikian ke depan khusus untuk Jakarta, kita boleh bangga bahwa provinsi kita 3 kali berturut-turut mendapat penghargaan provinsi yang informatif. Untuk melihat bagaimana nanti ke depan perkembangan pembangunan dan pemerintahan ibu kota ini bisa kita laksanakan sesuai dengan upaya kita untuk menekan korupsi dan di sisi lain mengembangkan keterbukaan informasi publik. Nah, saya kira ini barangkali sekedar tambahan masalah dari saya, sekedar tambahan uraian dari saya bahwa secara konsepsional peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi, peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik memang sudah sangat baik, tapi ada masalah-masalah baik pada tataran struktur, pada tataran kultural maupun tataran sosial yang harus kita sikapi secara bijak, sehingga ke depan dalam aspek-aspek pelaksanaannya masih banyak faktor yang perlu kita diskusikan secara lebih baik lagi. Saya kira untuk sementara demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah yang sudah mengingatkan kembali bagaimana kunci dari budaya anti korupsi mulai dari budaya informasi, di mana kita harus ada respon, ada solusi ya. Terima kasih Pak Amir. Untuk peserta, kita sekarang masuk pada diskusi tanya jawab. Halo, suara saya dengar ya?
Apa putus-putus? Baik, terima kasih. Kedengeran. Ini ada pertanyaan, mungkin ini untuk Pak Arya ya dari KIP. Yep. Pertanyaan dari Pak Ahmad Ageng. Sepertinya KIP perlu mendorong tema revolusi informasi sebagai frame bagi seluruh lembaga publik untuk dapat mendorong keterbukaan informasi pada publik, sehingga menjadi alat kontrol pencegahan korupsi. Karena hulu dari korupsi adalah lemahnya keterbukaan informasi yang diterima oleh publik terkait kebijakan dan anggaran. Apa upaya ke depan akan dilakukan teman-teman KI untuk mendorong keterbukaan informasi bagi masyarakat DKI Jakarta? Silakan mungkin Pak Arya yang mau menjawab. Terima kasih Bu Ria. Saya izin kepada seluruh komisioner untuk menjawab. Meskipun saya tahu dan yakin teman-teman komisioner lain pasti punya pandangan. Dan aja itu narasumber saya ya Bu Ria ya. Jadi saya harus jawab. Izin ya Pak Ketua dan Bu Nelvi, Kang Aang dan Pak Herminus. Karena ini kita memang semangatnya kolektif kolegial, jadi saya harus izin dulu. Kalau dalam pandangan saya, Komisi Informasi Provinsi DKI sebenarnya ketika bicara tentang kesadaran kritis masyarakat itu juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang kita kembangkan. Yang pertama misalnya tentang bagaimana kita mengembangkan misi kelembagaan kita menjadi lebih baik, dan ini salah satunya akan ditentukan bagaimana kinerja kita yang dipimpin nanti sama Mbak Nevia Guna misalnya. Lalu kemudian ada masalah kualitas penyelesaian sengketa informasi publik. Kenapa kemudian ada hubungan antara kualitas penyelesaian sengketa informasi publik dengan kesadaran kritis masyarakat, juga kemudian partisipasi masyarakat dalam mendorong keterbukaan informasi publik? Karena memang kalau kita tidak punya cukup modal sosial atau kepercayaan dari masyarakat bahwa KI ini memang penting ada dan terlihat bisa menyelesaikan sengketa-sengketa informasi publik, itu memang kesadaran itu akan perlahan semakin jenuh gitu, menemui titik jenuhnya lah, fatigue kalau kita bisa bilang. Dan yang ketiga misalnya faktor yang menentukan sekali bagaimana kesadaran kritis masyarakat DKI Jakarta itu bisa meningkat, yaitu kolaborasi antara KI tadi seperti Bapak Yayat usulkan tentang kolaborasi, kalau bisa saya bahasakan terkait dengan istilahnya Pak Yayat, izin Bapak, yaitu kolaborasi antara struktural dan kultural. Dan stakeholders di sini kan berarti antara Komisi Informasi, Badan Publik, juga masyarakat terkait. Dan memang kita yang sedang dibangun oleh kita melalui salah satu programnya Kang Aang ini, AC kan, sosialisasi edukasi, itu kan upaya membangun stakeholders collaboration gitu, kolaborasi antar stakeholders dengan bikin sahabat KIP dan seterusnya. Dan di situ kita berharap ada tanda kutip duta-duta baru di masyarakat, civil society. Karena memang kan ketika bicara tentang sejarah Rights to Know Day juga, itu kan sebenarnya selebrasi tentang hak-hak masyarakat sipil. Jadi memang KIP hanya bisa hidup kalau masyarakat sipilnya hidup. Yang keempat faktornya yaitu Badan Publik DKI yang memang responsif. Dan saya kira kita tadi Pak Amir Hamzah menyebutkan kita beruntung di satu provinsi yang memang cukup atensi terhadap perkembangan Badan Publik menjadi lebih informatif gitu. Nah, adapun kemudian bagaimana kesadaran kritis secara khusus itu meningkat, yaitu tergantung bagaimana strategi komunikasinya. Misalnya strategi komunikasi kolaborasi tadi ya dengan sektor-sektor yang paling sering atau kita bisa clustering dari kasus-kasus yang ada, paling sering diangkat atau paling sering diakses oleh para pemohon ke masyarakat. Misalnya sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, akses pertanahan, lalu kemudian lingkungan hidup, ya, ada juga tentang ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat, dan seterusnya. Jadi di sektor-sektor itu saya kira sangat menentukan. Yang kedua, bicara tentang tadi masalah secara khusus bagaimana masyarakat informasi atau sahabat keterbukaan informasi publik ke depannya mendorong proses pengawalan, ya, mengawal agenda good governance itu bisa melalui kerjasama sektor sosial, pendidikan dan kesehatan, juga kemudian
melakukan partisipasi di beberapa platform misalnya yang sudah diciptakan oleh Pemprov gitu. Nah, misalnya di corona.jakarta.go.id, terus kemudian ada KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, yang sebenarnya misalnya kalau kita lihat kan KSBB juga mengalami beberapa tahapan evaluasi. Di awal itu sebenarnya tidak terlalu terbuka sekarang. Pada tahap awal misalnya sasaran tidak terlalu detail, terus kemudian bentuk-bentuk program juga tidak terlalu detail dibandingkan KSBB pada tahap PSBB tahap kedua. Dan ini sebenarnya masyarakat bisa terus mendorong, semakin masyarakat terus kritis, semakin terbuka juga secara tidak langsung akan semakin transparan juga praktek pelayanan informasi publik yang ada ya. Contohnya KSBB tadi, sasarannya semakin detail, terus kemudian programnya, dan dengan adanya kemarin misalnya, meskipun ini levelnya nasional, adanya misalnya berita tentang korupsi bansos, itu sepertinya kita secara natural akan menyaksikan kesadaran kritis masyarakat yang lebih tinggi lagi terkait program-program penanganan dampak COVID-19. Jadi memang pada akhirnya ada yang kita bisa ciptakan, kita rekayasa, kita rencanakan, tapi ada beberapa momentum, isu ataupun krisis yang terjadi di tengah jalan yang menguntungkan bagi proses terbangunnya kesadaran masyarakat informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lutfi Hanifah ya dari Kota Bekasi. Mungkin ini ke Pak Dr. Yayat, mohon maaf ya Pak. Ini bagaimana contoh-contoh kebijakan dalam upaya mendorong reward atas keterbukaan dan kejujuran harus lebih didorong untuk penguatan mental masyarakat selain menekankan pada punishment-nya. Silakan mungkin Pak Yayat dengan Pak Amir mungkin mau menambahkan pertanyaan ini. Di teman-teman panitia, suaranya Pak Yayat dikunci kah? Oke, udah. Oke, baik. Terima kasih. Ini menarik bahwa sebetulnya ada namanya struktur yang membangun kultur. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu mampu membangun budaya yang positif. Contohnya begini ya. Sejauh mana misalnya mekanisme perizinan yang terbuka, baik dari berapa waktunya, berapa biayanya, dan bagaimana prosesnya, itu terbukti dalam prakteknya begitu. Sekarang kan pertanyaannya itu kalau ditanya aturannya begini, selesainya tuh kalau orang Sunda bilang makan tahu pakai lalap, nggak tahu gelap gitu kan. Jadi ada proses yang tidak sesuai dengan aturan begitu. Jadi kita mendorong daerah-daerah mana dengan indeks angka korupsi yang paling rendah, di situ kita melihat sejauh mana peraturan-peraturan itu selaras dengan prakteknya. Kita ketahui kadang-kadang dalam mekanisme perizinan, program itu kalau istilahnya dulu Pak siapa mengatakan ada meja mata air, ada meja air mata gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya pada lembaga-lembaga mana, pada aturan-aturan mana yang punya indikasi potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, itu yang disorot menurut saya. Dan kedua, tugas KIP kita yang paling menarik adalah menjabarkan dalam konteks mekanisme semua proses yang ada dan mengatur terkait dengan hal-hal pelayanan publik. Yang kedua yang menarik, yang mungkin bisa menarik bagi KIP ini adalah proses pendampingan gitu. Jadi pendampingan itu adalah bagian dari proses pencerdasan. Sahabat KIP itu adalah aktor-aktor. Aktor-aktor yang membangun kesadaran diskursif. Kalau bisa itu dibangun jejaringnya di tingkat misalnya, di tingkat komunitas. Saya lebih cenderung senang di tingkat komunitas karena komunitas itu ada ikatan. Ada satu struktur yang membuat mereka tuh selaras gitu. Nah, disinilah menariknya. Nah, contoh lain misalnya, kita melihat praktek. Kalau saya mengatakan, saya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Banyuwangi lah misalnya. Keterbukaan informasi, aturan, kemudian ada mekanisme yang terkait dengan masalah-masalah pelayanan publik, itu menjadi contoh bagi daerah lain. Misalnya contoh dalam bentuk bantuan krisis selama COVID, bantuan sosial. Begitu banyak hal-hal yang terkait dengan mekanisme bantuan
itu masyarakat bisa mengakses langsung. Ada sistemnya, ada modelnya. Nah, sekarang bagaimana KIP nanti, misalnya terkait dengan pelayanan bantuan sosial terkait misalnya pandemi ini, bisa mampu memandu dan menjelaskan. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah antara aturan dengan infrastruktur atau struktur yang membangun wujud dari aturan itu kadang-kadang nggak jalan gitu. Nah, contohnya misalnya begini, ada perda dilarang membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang masyarakat yang buang sampah nanya, tempat sampahnya mana gitu kan. Jadi ketika aturan mengatakan harus buang sampah pada tempatnya, yang diberi amanat untuk ini tidak menjalankan. Jadi budayanya tidak terbangun gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, pengaduan-pengaduan yang diberikan oleh masyarakat yang punya kesadaran diskursif untuk mengadu karena ada penyimpangan, itu kemungkinan satu, aturan yang dibuat masih punya cacat bawaan. Cacat bawaan itu banyak. Misalnya satu, rinciannya tidak sempurna. Kedua, perangkat yang diamanatkan tidak ada di dalamnya. Atau yang ketiga, tidak punya anggaran gitu. Tidak ada anggaran yang ini. Jadi ibaratnya sesuatu yang sudah direncanakan kadang-kadang gagal implementasi karena apa? Satu-satu, data informasi tidak lengkap. Cobalah cek semua bantuan-bantuan atau program-program di DKI ini. Misalnya terkait bantuan program sosial, bantuan program kegiatan lain. Ada nggak database-nya? Kita cek. Jadi pertama saya menyarankan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang good governance, satu pertamanya adalah ada nggak sistemnya gitu. Tanpa ada sistem kita Gatot Kocir itu, gagal total kocar kacir. Hanya mengatakan ini loh aturannya, ini loh aturannya, inilah aturannya, tapi prakteknya masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau menurut saran saya, lebih bagus kita sekarang mencari best practice lah di tempat atau wilayah lain. DKI ini saya mengatakan sumber daya manusianya bagus, kemudian anggarannya kuat, perangkat sistemnya handal, terkait IT-nya paling tinggi. Nah, kalau ibu kota menjadi contoh, wah itu luar biasa. Tapi kalau ada di daerah lain yang lebih contohnya lebih baik dari Jakarta, itu tanda tanya buat kita. Jadi pertanyaan yang paling menarik bagi kita semua yang ada di KIP ini, saya menyarankan, buatlah, petakanlah aturan-aturan yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Dari misalnya 3.000 pengaduan, itu lebih banyak di mana? Pasti ada persoalan dengan aturan yang dibuat di dalamnya. Ada persoalan dengan lembaga yang ada di dalamnya, ada persoalan dengan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi catatan rekomendasi itulah mungkin disampaikan kepada pimpinan, kepada gubernur, kepada DPRD, Pak, tolong perbaiki aturannya ini, Pak, kalau bisa tolong ganti orangnya. Gitu. Ini kan menarik ya kan? Karena apapun, struktur membuat aturan. Di dalam aturan, di dalam struktur ada namanya peran aktor. Aktor pun bisa membangun nilai, aktor pun bisa membuat aturan, membuat pedoman dia. Jadi pertanyaannya, salah satu bentuk pemerintah yang bersih, seleksilah aktor-aktornya gitu. Iya, supaya dia bisa menjalankan aturan yang bersih. Saya katakan aturannya bagus, aktornya buruk, ya jadi buruk lah. Ini butuh kerjasama beberapa pihak ya Pak, sehingga iya. Kira-kira begitulah. Jadi saran saya, aturan yang baik harus dijalankan oleh orang-orang yang punya komitmen tinggi. Tapi bukan komitmen yang komit makan temennya, bukan. Tapi gitu. Baik, makasih Pak Yayat. Ya. Ini juga ada kutipan sama dengan pertanyaan sebelumnya. Bentar. Pertanyaannya? India sama, ini kayaknya mengenai bagaimana budaya korupsi hilang. Mungkin tadi cukup dijelaskan oleh Pak ya, tadi ya luar biasa sudah kecil. Ini Pak Jeki Saputra, mengapa jika kita akan mengurus sesuatu ke kantor pemerintah harus mengeluarkan uang suap terlebih dahulu agar urusan kita dapat segera selesai? Nah, ini kembali ke budaya lagi Pak sepertinya. Begini, saya mengatakan gini, uang itu adalah kekuatan struktur. Kalau kita ngasih uang 20.000 ke satu orang sama yang 100.000, kalau yang 100.000 dia pasti lebih happy, lebih ceria, lebih gembira. Tapi yang 20.000 itu apa? Mungkin tidak semangat, tidak termotivasi. Nah, pertanyaannya,
Apakah kekuatan uang ini mampu tidak membangun budaya baru? Kita tanya sama Tantang DKI, berapa tunjangan kinerja daerahnya? DKI adalah provinsi pertama di seluruh Indonesia yang meninggikan TKD-nya. Pertanyaannya, apakah ada pengaruh kekuatan insentif yang tinggi kepada ASN membangun budaya jujur, budaya peduli, quick respon, dan sebagainya? Orang selalu mengatakan bahwa insentif yang tinggi akan membentuk perilaku yang positif dalam arti kinerjanya. Tapi pertanyaannya justru yang melakukan korupsi banyak yang sudah mapan, sudah kaya. Kenapa KMD kata orang Sunda, lamun kurang minta deui gitu. Atau di lebih kurang mohon dimaafkan, itu Pak Mas Ari Ara udah tahu kalau saya suka ngomong gini. Kita itu pertanyaannya, inilah tadi mentalitas. Mungkin Pak Amir Hamzah sudah mengatakan aktor itu mungkin bisa jujur, tetapi dia mendapatkan tekanan dari eksternal strukturnya yang membuat mau tidak mau ada komitmen itu ketika menduduki jabatan tertentu. Atau misalnya mendapatkan jabatan karena persoalan-persoalan ya tadi PT tadi kan. Nah, tapi saya mengatakan satu, kalau memang yang lebih bagus menurut saya untuk menghilangkan budaya harus memberikan uang, atau misalnya budaya kalau masih bisa dipersulit mengapa dipermudah. Satu yang paling penting, tingkatkan tunjangan kinerja daerahnya, kemudian bangun sistem yang berbasis teknologi online. Jadi tidak ada transaksional di dalamnya. Dengan sistem berbasis sistem, dengan database yang kuat, semua sistem diintegrasikan, dan orang percaya bahwa sistem itu memberikan perlindungan dan kemudahan, sistem yang dipercaya. Bukan orang. Jadi bagaimana KIP membantu membangun atau memperbaiki sistem dengan terbuka. Jadi dengan sistem yang terbuka, nggak ada apa-apa lagi, tidak ada keraguan, tidak buat orang dalam posisi andilau antara dilema dan kegalauan, gitu. Kan? Jadi sistemlah yang membuat orang percaya diri bahwa saya dijamin. Jadi misalnya orang, kenapa sekarang sistem aplikasi Halodoc itu dipercaya daripada dia pergi ke rumah sakit misalnya? Mengapa Happy Online yang ini transaksi by online gitu, Tokopedia dan sebagainya, itu dipercaya bahwa dia tidak ditipu. Kalau online bisa menipu, orang nggak percaya. Jadi yang dibangun di dalam aplikasi sebuah sistem dan teknologi adalah trust. Orang mentransaksikan tip kirim uang, kapan barang jadi. Itulah pertanyaannya, bahwa corporate itu kadang-kadang lebih jujur dibandingkan government. Jadi pertantangan kita adalah buat aplikasi yang buat orang percaya bahwa ada nama prinsip di dalamnya, ku tahu yang kau mau. Ya kan? Membangun kepercayaan gitu. Membangun kepercayaan. Ibu kan Tokopedia langganan, Shopee langganan, apalagi Gojek langganan, Grab langganan. Kenapa percaya gitu? Tapi coba punya pemerintah punya, percaya nggak? Kenapa Gojek itu bisa disukai orang? Karena satu pelayanannya, apa itu? Selain cepat, murah, nyaman, ada kekuatan terbesar. Door to door service. Orang diwongke, orang dimanusiakan. Karena prinsipnya semua orang tuh senang disenangkan gitu. Jadi, saya kira ini menarik ketika warga DKI bisa disenangkan oleh KIP, keren. Kau datang kemari, kulayani Anda dengan sepenuh hati. Kan keren ya kan? Jadi jangan perlu takut datang ke KIP. Bahwa Anda datang ke KIP, kami bantu masalah Anda. Kira-kira gitu. Ini provokasi lagi. Jadi slogan kita nanti. Ya, kira-kira gitu. Baik, makasih. Ini ada masukan dari Mas Zia, Diskominfoti. Ini untuk ke depan kita KIDKI untuk penilaian Monet agar lebih mendalam dan fokus mengenai pencegahan korupsi. Terima kasih Mas Fauji masukannya. Ada pertanyaan lagi nih, mohon maaf berapa menit lagi. Oh mungkin sebelumnya saya ingin menyapa Pak Mompang nih. Selamat sore Pak Mompang. Beliau adalah anggota panitia seleksi kemarin ya, anggota Komisi Informasi. Mungkin kita berikan space waktu untuk Pak Mompang. Beliau juga sepertinya memang sebagai pakar hukum ya. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan Pak di forum ini. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Bu Ria. Selamat sore Bapak Selamat Ibu. sore Pak Mampang. Pada para narasumber yang luar biasa, Pak Yayat, Pak Amir Hamzah, Selamat sore Pak Mompang. Pak Arya Sadyuda. Ya, senang sekali bisa ikut ya dalam webinar ini, dan saya sangat terkesan pada tokoh tua seperti Pak Amir Hamzah yang memberikan kepada kita pembekalan soal semangat untuk memberantas korupsi. Dan pandangan-pandangan yang tajam dari Pak Yayat tadi memang luar biasa. Ya, jadi memang KIP DKI saya pikir bisa menjadi platform untuk seluruh Indonesia nanti, bagaimana supaya korupsi itu bisa tercegah sejak dini. Nah, karena kita ini kan lebih suka menghantam di belakang, lebih suka dengan langkah-langkah yang represif, padahal yang preventif itu sendiri pun belum efektif. Jadi terima kasih Pak Amir Hamzah yang sudah memberikan kepada kita muatan-muatan yang sangat bernas, karena beliau pun tentunya sudah banyak makan asam garam ya, sehingga tentunya dengan pengalaman yang begitu luar biasa dari beliau bisa membantu kita semua sehingga kita semakin tercerahkan. Demikian Ibu Ria, terima kasih Bu. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Mampang. Jangan sungkan-sungkan ya sering main Pak nanti ke KIDKI. Ini sebetulnya pertanyaannya masih ada beberapa, mungkin bisa dibantu juga untuk KIDKI juga nih, Pak Arya atau mungkin komisioner yang lain yang ada di sini. Bagaimana dari Pak Marjulis Nur ya, bagaimana KIDKI bisa menyampaikan sumber informasi tentang kebijaksanaan Pemda yang berpotensi menimbulkan penyimpangan ke publik, agar publik itu bisa menilai, mengamati penyimpangan yang ada dan bisa diteruskan kemana? Gimana nih Pak? Intinya bagaimana masyarakat itu biar tahu bahwa ini akan menimbulkan penyimpangan. Mungkin Pak Marjulis Nur ya dari LSM mungkin ya PCB 3. Pak Arya atau siapa? Ya, kalau saya lihat begini ya, jadi ini kan bagian dari masukan berharga yang tadi kita dengar dari Pak Yayat juga Pak Amir Hamzah. Dan tadi kalau saya lihat di chat box itu ada jawaban Kang Aang yang sebenarnya mewakili saya dan juga mungkin mewakili kita semua yang ada di komisioner. Ini adalah masukan berharga yang menurut saya sepertinya ini akan jadi satu agenda khusus gitu untuk bagaimana mengembangkan satu pola. Tadi bahasanya Pak Yayat tuh memetakan ya Pak Yayat ya, memetakan potensi-potensi di setiap sektor yang terkait langsung dengan publik. Gitu. Jadi saya kira ini jadi masukan ya ke depan. Oke. Nanti ini menjadi catatan untuk kita semua. Ada pertanyaan lagi dari Pak Hari Sanjaya dari Diskominfo untuk Pak Yayat. Apakah Pak Yayat punya saran strategi komunikasi yang mungkin bisa diterapkan oleh badan publik mengenai media yang lebih banyak memunculkan berita positif? Jadi intinya bagaimana membangun budaya di badan publik untuk memunculkan berita-berita positif agar masyarakat itu dapat memiliki informasi yang baik. Silakan Pak. Suaranya Pak. Suaranya Bapak. Oke ya, baik begini. Ini tantangan buat ini ya, buat KIP ya ke depan. Pertama begini. Kalau lembaga ini percaya banyak orang akan datang dan mengadu untuk diselesaikan masalahnya. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu mengelola, kemudian menata masalah ini bisa menjadi kepuasan publik, kemana orang mengadu? Orang mengadu di media sosial. Curhatnya di sini dia. Oh saya tadi begini-begini. Nah pertanyaannya, kalau misalnya orang sudah mengadu kepada media sosial dan menjadi opini publik, itu kadang-kadang tekanan tuh masuk. Bahkan langsung di take over oleh aparat keamanan misalnya, pihak kepolisian dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau melalui media sosial, tentu fungsi kelembagaan akan berkurang di sini gitu. Jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Pertama saya punya saran begini. Alangkah bagusnya kalau misalnya KIP mampu memviralkan, membuat YouTube video tentang bagaimana proses penyelesaian kasus-kasus yang terjadi. Itu dipublish. Jadi setiap hari itu misalnya kalau ada keberhasilan kita di dalam pendampingan,
menjelaskan proses sampai masyarakat itu mengatakan saya puas, maka ini menjadi sebuah modal sosial atau modal kapital di ranah keterbukaan publik bagi KIP untuk tampil terdepan. Jadi saya rasa karena zamannya zaman now udah main di sini, apalagi bagi kelompok milenial, buatlah kemasan-kemasan, informasi-informasi yang positif melalui ini. Media sosial ya. Media sosial kan nanti kan followernya Mas Arya bisa jutaan itu. Mas Ara juga Kalau keep followernya kan dapat pendapatan sampingan. Enggak lah, ini jujur ya. Tapi menurut saya, cara terbaik menurut kita, yang paling murah meriah, paling gampang adalah buat statement-statement. Karena sekali lagi, orang sekarang kadang-kadang itu namanya ada hiperrealitas. Hiperrealitas itu dia kalau lihat video kadang-kadang dia tidak bisa membedakan ini hoax atau bukan. Tapi dia percaya bahwa itu adalah informasi yang lengkap dan jangan terlalu panjang. Jadi ada testimoni pengaduan dari masyarakat, saya mengadu seperti ini, ternyata saya bisa, kan sekarang mohon maaf ya, zaman pandemi ini kan banyak testimoni orang tiba-tiba sembuh dengan cara sendiri. Saya minum teh hangat, pakai minyak kayu putih, itu viral kemana-mana gitu kan. Masa kita kalah dengan model-model solusi dari masyarakat seperti ini? Ya kan, dengan TikTok dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya ketika ada testimoni direkam sama kita, siapa dari mana dan masalahnya apa, kemudian ada jawaban dari anggota komisioner KIP, itu bisa mampu mendampingi dan menjelaskan, dan akhirnya di solusinya itu dia menjawab saya puas dengan pelayanan KIP. Jadi orang percaya lembaga ini bisa membantu penyelesaian kasus. Karena dengan pola seperti ini kita akan tahu kan, like and dislike follower. Itu kan menarik ya kan? Makin banyak yang mengatakan begini, jempol, berarti orang menarik dengan informasi-informasi ini. Namanya juga Komisi Informasi Publik. Harus kata tengahnya lah. Ini gembok kan? Ada kata K di tengahnya. Informasi. Kalau informasi publik, kuat di informasi. Minta anggaran tambahan ke Pak Anies, ke DPRD melalui Pak Amir Hamzah. Tambah anggarannya. Untuk apa? Untuk informasi. Namanya juga Komisi Informasi Publik, tapi minim dana informasinya. Jangan sampai seperti teman di Dinas Perhubungan menjadi dinas yang sulit dihubungi sana kan. Jadi kalau menurut saya, kata informasi menjadi modal kapital sekaligus modal sosial bagi lembaga ini untuk tampil di depan publik. Jadi kekuatan informasi adalah power paling besar di dalam membentuk mental, perilaku, budaya maupun sikap masyarakat. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Yayat. Untuk Pak Amir Hamzah, mungkin Pak ada tambahan dari pertanyaan peserta kita hari ini mengenai bagaimana menghilangkan budaya anti korupsi. Pak Amir? Halo, udah bisa dengar? Ya, dengar Pak. Silakan. Saya tambah dikit aja. Ya. Harapan saya itu adalah ke depan KIP ini bukan hanya menjadi subjek informasi, tapi juga supaya bisa menjadi objek informasi. Saya kasih gambaran begini contoh saja. Kemarin pada saat proses tunggu waktu dari Pak Gubernur untuk pelantikan KIP, kan ada pembahasan APBD DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2021. Nah, kan ada jenis anggaran, ada yang menjadi debat di publik. Masalahnya barangkali kalau saya sendiri yang menyampaikan ke DPRD karena saya rakyat biasa, barangkali itu kurang harganya. Tapi kalau misalnya apa pendapat saya ini saya komunikasikan dengan KIP DKI Jakarta, kemudian KIP DKI Jakarta juga mencari tambahan informasi dari warga kota lainnya, lalu kemudian dirumuskan dan disampaikan ke DPRD DKI Jakarta menjadi pandangan KIP bahwa pandangan ini bersumber dari aspirasi masyarakat yang perlu diakomodasi oleh DPRD, barangkali nilainya akan menjadi kuat. Sehingga ke depan saya lihat bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Yayat, nanti bagaimana kita membaca peraturannya, apakah sosialisasi perda
yang notabene anggarannya tidak diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017, tapi dialokasikan dalam APBD oleh DPRD DKI Jakarta, sebenarnya ini kan bisa diambil alih oleh KIP. Karena dari sisi Undang-Undang nomor peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 itu sama sekali tidak ada aturan menyatakan bahwa DPRD bisa melakukan sosialisasi perda dan mendapat anggaran dari APBD. Yang ada itu hanya tunjangan untuk reses. Nah, ini barangkali ke depan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Informasi DKI Jakarta ini akan menjadi lebih kuat dan bobot kinerja dari KIP sendiri akan menjadi lebih kuat. Barangkali ini salah satu tugas yang kita bahas bersama untuk hari mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir Hamzah untuk penguatan KIDKI. Karena waktu juga terbatas, mungkin kita akan menarik masukan-masukan ini sebagai penguatan KIDKI ke depan. Kemudian bagaimana KI ini lebih berdampak pada mencegah korupsi ya, khususnya di DKI Jakarta. Tentunya ini perlu ada kerjasama kolaborasi dari berbagai pihak ya. Yang tadi juga Pak Yat sudah sampaikan detail sekali. Ini mudah-mudahan menjadi penguatan untuk KI ke depan, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau minta dokumentasi ya untuk peserta kita hari ini. Mungkin mohon dibuka videonya agak terlihat bagus. Mohon dinyalakan videonya, Bapak Ibu. Silahkan teman-teman panitia. Langsung tutup ya Mbak Ria. Masih ada statement? Ya ada, nanti Pak. Setelah ini ya. Ya. Silakan siap-siap dinyalakan videonya ya semua. Baik, untuk slide 1 siap. Mungkin ini ya gembok terbuka informasi boleh? Silakan. Seperti yang saya lihatkan. Baik, teman-teman panitia sudah. Slide 1 ya. Oke. Slide 2 selanjutnya. Wah, ini tidak dinyalakan. Mohon dinyalakan Bapak Ibu videonya, foto bersama. Iya. Tidak dinyalakan ya. Slide 3. Baik, cukup ya. Meskipun tidak dinyalakan semua, mudah-mudahan bagus. Untuk terakhir ini kita akan menarik closing statement dari pemateri kita. Waktunya mungkin 2 menit ya Pak. Waktunya sudah terbatas sekali. Silakan Bapak Arya untuk memberikan closing statement-nya Pak. Saya menanggapi 3 hal. Yang pertama, terima kasih Pak Yaya, Pak Hamzah. Saya mengutip istilah yang sangat baik sekali dan sering diulang oleh Pak Yaya tadi tentang diskursif. Itu kan kalau teman-teman itu misalnya kenalnya dari teorinya Foucault, itu awalnya dari diskursus ya, diskursus yang dikembangkan. Sebenarnya ini adalah masukan baik bagi kita semua, kami terutama, bahwa ternyata banyak sekali diskursus atau wacana di luar spesifik tentang keterbukaan informasi publik yang dia bisa digunakan, misalnya tema tentang anti korupsi atau tema-tema lain yang dia bisa digunakan untuk mengangkat pentingnya eksistensi Komisi Informasi dan juga kemudian meningkatkan pentingnya kehadiran kita di tengah masyarakat. Sekaligus juga ini penting saya sampaikan kepada seluruh peserta yang kita semua terima kasih bisa bergabung, ada 60 orang lebih gitu. Ini juga bagian tema diskursif yang diangkat itu berarti juga di sini kita sebenarnya sangat membutuhkan partisipasi seluruh teman-teman sebagai sahabat keterbukaan informasi publik untuk mengembangkan wacana ini secara lebih luas, karena sepertinya kalau tadi dibahas kan kita punya keterbatasan, misalnya salah satunya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan peran-peran kita secara optimal. Karena itulah kemudian justru webinar ini kita adakan sebagai breakthrough gitu ya, sebuah terobosan. Mulai dari sekarang kita sangat berharap misalnya di sini ada aktivis, ada pegiat, influencer, ada yang mungkin cuma bikin status baru, tweet atau bikin
posting secara bebas, secara mandiri. Itu mulai sekarang kalau ada yang temanya tema publik, sertakan juga hak teman-teman, yaitu tentang hak keterbukaan informasi. Karena ternyata kita sadari banyak permasalahan di level hulu, di level hilir sebenarnya awalnya adalah adanya keterbukaan atau ketutupan informasi publik yang harusnya jadi mulai dari sekarang kalau ada aktivis misalnya mengangkat tema-tema tentang publik, ada di sini pegiat intelektual mengangkat tema tentang korupsi, jangan lupa sertakan keterbukaan informasi di dalamnya, dan dengan begitu kita akan mulai perlahan melihat eksistensi pentingnya tema itu di tengah-tengah warga DKI Jakarta. Yang kedua, saya mau merespon sedikit tentang ada dari Wandi Wahid itu Mbak. Misalnya jurnalis kok terkesan ada lambat, misalnya meminta informasi lalu ada konfirmasi, katanya menjadikan ada 3 hal yang menjadi alasan mereka dapat menutup. Nah, disitulah sebenarnya fungsi konfirmasi ketika ada pegiat, baik perorangan ataupun kelompok ataupun badan hukum mengakses sebuah informasi publik, lalu kemudian ada kendala, direspon secara tidak memuaskan, itulah kita bisa mengadukan kepada Komisi Informasi. Dan saya kira 3 hambatan itu hanya hal-hal yang tertentu saja ya, terkait dengan kepentingan negara, kepentingan bisnis, ataupun kepentingan pribadi yang di pasal 17 selebihnya itu bisa dibincangkan. Ya, sekali lagi, disitulah pentingnya Komisi Informasi untuk menentukan apakah betul pejabat tersebut, badan publik tersebut berhak menutup dari Bapak Wandi atau siapapun warga DKI yang hendak mengakses informasi publik. Saya kira itu mulai dari sekarang, sekali lagi kita berharap yang hadir sama-sama menggaungkan pentingnya keterbukaan informasi publik di setiap tema-tema persoalan termasuk dalam korupsi. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih Pak Ria. Pak Yayat, mohon berkenan Pak memberikan closing statement-nya. Singkat saja. Suaranya Pak. Oke, baik. Begini, ini menarik bagi kita. Jadi KIP itu ke depan punya peran penting. Seperti saya katakan, informasi keterbukaan publik. Artinya ini adalah kekuatan struktur dan kultur. Bahwa masyarakat tuh ingin terbuka. Sekarang zaman now ini tidak perlu ada yang ditutup-tutupi kecuali yang terkait dengan rahasia negara atau persoalan private di dalamnya. Nah, pengalaman saya, alangkah bagusnya dalam peran KIP ke depan itu, bagaimana cara mengelola informasi dikelola dengan bahasa yang mudah. Yang paling penting adalah teknis berkomunikasi. Nah, yang kedua, bagaimana melibatkan teman-teman jurnalis. Dia menjadi mitra dan sahabat KIP gitu. Saya terus aja kadang-kadang diteleponi media hampir tiap hari itu, Mas Ara tahu itu bagaimana saya suka ditelepon. Nah, tugas saya menjelaskan, maka di sini saya mengatakan Mas Arya, Mas Ara, dan semua anggota komisioner adalah aktor-aktor informasi terban. Jadi ibaratnya teman-teman adalah aktor yang bisa membentuk struktur dan kultur baru. Jadi saya kira semua komisioner adalah pemegang peran penting dalam perubahan ke depan terkait dengan tema pelayanan publik, apalagi dengan hal terkait ada indikasi aturan-aturan baru. Ingat, sosialisasi itu bukan sekedar menjelaskan undang-undangnya, tapi KIP itu tanggung jawab mensosialisasikan dalam praktek gitu. Praktek itulah yang menginternalisasi nilai. Kalau sosialisasi hanya belajar, nggak semua orang bisa paham tentang aturan. Tapi praktek itu menjadi kata kunci dan teman-teman komisioner KIP adalah aktor utama di dalam. Oke. Baik, terima kasih luar biasa Pak Yayat. Untuk Pak Amir Hamzah, mohon kesediaannya Pak, closing statement-nya singkat saja Pak. Sudah? Ya, sudah terdengar Pak, silakan. Ya, saya kira singkat aja, ini satu permulaan yang baik. Tentu saya harapkan bahwa ke depan langkah awal ini bisa kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah lain yang lebih optimal lagi, sehingga kita bisa mewujudkan
keterbukaan informasi sebagai bagian dari kehidupan kita, membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang lebih berbahagia. Saya kira hanya demikian itu aja harapan saya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Amir Hamzah, masukannya luar biasa. Baik, untuk mengakhiri waktu kita, untuk peserta nanti e-sertifikat dan juga materi akan kita share bagi peserta yang memang sudah mengikuti acara ini. Kita tutup di kolom chat, Mbak. Oh, oke. Sudah di-share ya di kolom chat untuk materi dan mungkin e-sertifikat menyusul ya. Sudah juga, nanti dijadikan satu Google Drive. Baik, luar biasa nih teman-teman. Terima kasih rekan-rekan TA juga yang sudah luar biasa mempersiapkan acara ini sehingga berjalan dengan baik, dan juga terima kasih kepercayaan pada kami dari komisioner. Mudah-mudahan waktu untuk peserta kita juga bisa ada lagi webinar series kedua, insya Allah nanti kita akan share info tersebut. Semoga di waktu mendatang KAI bisa lebih optimal lagi, lebih berdampak lagi bagi masyarakat DKI Jakarta khususnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa, hamdalah. Hamdalah beralamin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya pribadi. Kita tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat, Pak Aki, dan juga Pak Arya yang sudah menyampaikan acara ini. Juga anggota Komisi Informasi Pak Ara, Ibu Nelvi, Pak Ang. Terima kasih Pak. Selamat berjumpa lagi nanti di webinar series kedua. Selamat Pak. Selamat Pak Ang dan tim. Mohon disampaikan kembali untuk agenda webinar yang kedua. Silakan Pak. Kira-kira kapan? Silakan Mbak Ira, sampaikan rencana webinar yang kedua. Oh iya, insya Allah dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia ya, kita akan mengadakan webinar series kedua. Dan kedua tanggalnya berapa Pak? Saya belum berani ngomongin. Insya Allah tanggal 18. 18 ya Pak? Mudah-mudahan nanti kita share lagi infonya. Baik. Terima kasih semua para narasumber. Ya, terima kasih semuanya. Maaf ya. Ya, semangat terus teman-teman. Pak Mompang, terima kasih. Pak Mompang, terima kasih Pak Mompang. Bye-bye. Oke, izin live semuanya. Assalamualaikum. Live ya.